angka. Itulah julukan dari salah satu pemain terhebat di timnas basket putra kita satu ini. Dia adalah salah satu motor utama yang membawa timnas basket putra Indonesia meraih medali emas pada gelaran SEA Games 2021 kemarin. Ia juga merupakan salah satu pemain Indonesia yang mampu bermain di liga basket terbesar negara Asia, yaitu di negara Jepang. Pemain itu bernama Abraham Damar Grahita. Padahal jika kita melihat postur tubuh dari Abraham Damar Grahita, sebenarnya tidak ada alasan untuk klub Jepang yaitu Valtex Shizuoka untuk memilihnya. Karena biasanya, jika suatu klub basket mengambil pemain dari luar negaranya, mereka akan mengambil pemain yang punya size atau tinggi badan yang besar. Dan sebenarnya sehebat apa sih Abraham Damar Grahita? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Abraham Damar Grahita lahir pada 8 Oktober 1995 di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saat ini ia berusia 28 tahun. Menariknya, dengan kehebatannya sekarang, ternyata Abraham tidak dibesarkan di keluarga basket. Abraham Damar sendiri juga sudah mulai menggeluti bola basket saat ia masih di bangku SMA. Saat SMA, ia juga sudah mengikuti lomba-lomba basket antar sekolah di kotanya, yaitu di Pangkal Pinang. Niat Abraham Damar Grahita untuk menjadi pemain basket profesional tampaknya sungguh tidak main-main. Setelah SMA, Abraham pun akhirnya masuk ke perguruan tinggi melalui beasiswa yang diberikan dari klub Stadium Jakarta. Ia pun bermain untuk tim Universitas Esa Unggul. Ia pun menjadi pemain unggulan di sana. Terbukti pada 2015, Abraham mendapatkan prestasi berupa gelar Most Valuable Player di ajang Liga Mahasiswa Jakarta. Tak berhenti di situ, rupanya Abraham Damar benar-benar ingin serius terjun di dunia profesional basket Indonesia. Karena setelah lulus kuliah, Abraham langsung bergabung ke salah satu klub liga basket profesional yaitu Stadium Jakarta. Saat bermain sebagai rookie, tepatnya pada musim IBL 2015-2016, ia bermain cukup bagus dan apik untuk di level rookie. Ia punya statistik yang lumayan yaitu 6,8 points, 1 assist, 1,2 steals, dan 2,7 rebounds per game di musim pertamanya. Sebenarnya, jika melihat dari permainan Abraham pada saat musim pertamanya di stadium ini, sudah terlihat bahwa ia akan menjadi pemain yang sangat hebat. Dan pada 2017 terjadi merger antara klub Stadium dengan Aspak Jakarta, dan nama mereka berubah menjadi Stapak Jakarta. Dan Abraham pun otomatis berpindah ke tim tersebut. Bersama Stapak, karir dari Abraham Damar terus menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Terbukti, Abraham berhasil mendapatkan gelar Most Improved Player IBL pada tahun 2017. Sebenarnya nggak kaget sih kalau Abraham Damar berhasil mendapatkan gelar itu, karena permainannya saat membela Stapak sangat bagus. Statistiknya juga sangat hebat, di mana ia punya raihan 12,2 poin per game, 1,3 assist, 1, steals, dan 3,6 rebounds per game. Padahal ia baru saja bergabung di salah satu tim terhebat di IBL. Abraham sering menjadi pemain yang dapat memecah kebuntuan sekaligus menjadi mesin poin bagi tim Stapak Jakarta itu. Setelah kehebatannya, ia dipanggil pertama kali untuk membela timnas senior. Sayangnya, Abraham dan timnas Indonesia hanya pulang membawa medali perak di ajang SEA Games. Lalu pada tahun 2019, Abraham kembali mendapatkan gelar Six Man of the Year. Sehubungan dengan itu juga, 2019 adalah tahun pertama Abraham melaju ke final IBL bersama Stapak, dan mereka bertemu dengan Satria Muda. Satria Muda saat itu dipimpin oleh Dior Lawhorn, salah satu pemain impor IBL terhebat yang pernah ada. Stapak sudah memimpin 1-0 di final, dan hanya perlu satu kemenangan lagi untuk menjadi juara. Namun Satria Muda tidak mau kalah. Di sisi lain, Abraham pun juga sangat ingin mencicipi juara IBL untuk yang pertama kali. Sehingga Abraham pun melakukan ini. Kendall Yancy dijaga oleh Arki. Oh, Abraham ditinggal saja. Tidak masalah, 3. Abraham, hampir tersteal tadi. Kembali ke Abraham, kosong, 3 angka. Abraham Damar Grahita. Abraham. So smooth. Abraham Damar Grahita. Penetrasi Abraham. IBL pertama 2018-2019. Akhirnya Stapak berhasil mengalahkan Satria Muda 74-56 di game 2, dan Abraham pun menjadi juara IBL untuk pertama kalinya. Lalu tepat di musim selanjutnya, yaitu musim 2019-2020, terdapat satu tim tambahan di IBL Indonesia. Tim tersebut bernama Indonesia Patriots, yang berisikan pemain-pemain timnas Indonesia. Dan Abraham Damar Grahita pun ikut mengisi skuad ini. Di Patriots, Abraham juga tampil sangat luar biasa. Musim itu, Abraham Damar mendapatkan gelar MVP IBL untuk yang pertama kalinya. Hal itu dikarenakan Abraham berhasil mengoleksi poin terbanyak di IBL musim itu, yaitu sebanyak 129 poin.
Tak hanya itu, penilaian MVP Abraham juga berdasarkan permainan konsisten dari Abraham Damar Grahita bersama Patriots. Abraham punya statistik 13,6 points per game, 2,8 assist, 1,7 steals, dan 3,6 rebounds per game di IBL 2020. Namun sayangnya, adanya tim Indonesia Patriots ini membuat klub Setapak Jakarta bubar. Hal ini dikarenakan klub Setapak Jakarta tidak punya jumlah pemain yang cukup di dalam skuadnya untuk bermain di IBL. Karena semua pemainnya dipakai oleh Indonesia Patriots. Pemilik klub Setapak Jakarta yaitu Irawan Haryono atau Kim Hong berkata bahwa dirinya harus ikut mendukung adanya pembentukan tim baru di IBL yaitu Patriots. Dan ia sudah rela jika pemain andalannya di Setapak Jakarta dipanggil semua ke Indonesia Patriots. Lalu pada tahun 2021, IBL 2020 finish tanpa juara karena adanya pandemi COVID. Sehingga pada IBL 2021, tampaknya ada perubahan mengenai barisan pemain dari tim Indonesia Patriots. Perubahan tersebut adalah para pemain senior di Indonesia Patriots diganti justru dengan para pemain muda yang bertalenta. Tujuannya adalah untuk memberikan jam terbang bagi para pemain muda. Dan karena hal itu, Abraham memutuskan untuk pindah ke tim barunya yaitu Prawira Bandung pada IBL 2021. Namun ketika di Prawira, ia mengalami karir yang naik turun. Musim pertamanya di Prawira, ia langsung masuk IBL First Team 2021. Namun sayangnya, kehebatannya itu tidak diimbangi dengan kesuksesannya di playoff, di mana Prawira dikalahkan oleh tim kuda hitam sekaligus tim baru West Bandit di ronde pertama. Kejadian serupa pun terjadi pada musim selanjutnya. Pada IBL 2022, Abraham malah makin menggila dengan mendapatkan gelar MVP kedua kali dalam karirnya. Namun saat di playoff, lagi-lagi ia dieliminasi di semifinal oleh sang juara Satria Muda. Saat di Prawira, ia punya statistik yang bagus yaitu 21,3 points, 1,6 assist, 1,3 steals, dan 5,6 rebounds per game. Lalu setelah ia dieliminasi, di tahun itu, SEA Games yang tertunda karena pandemi akhirnya lagi-lagi diadakan. Abraham pun masuk ke dalam daftar pemain yang dipanggil untuk berlaga di SEA Games Vietnam 2022. Sebelum ini, cabur basket dalam SEA Games bisa dibilang adalah milik Filipina. Karena dalam 22 kali SEA Games diadakan, Filipina sudah menjadi juara sebanyak 19 kali. Wow! Jadi semua orang pun sudah menganggap bahwa paling-paling Indonesia hanya mentok di medali perak. Namun hal itu tidak mematahkan semangat para pemain timnas, termasuk Abraham. Karena timnas menggunakan pemain-pemain terhebat timnas sepanjang masa, di mana ada Derek Michael, Marques Bolden, Brandon Jawato, dan masih banyak lagi. Dan benar saja, mereka berhasil melaju ke final bertemu dengan lawan yang sudah kalian tebak, yaitu Filipina. Banyak orang yang menganggap Filipina sudah pasti menang. Namun Abraham dan Indonesia melakukan ini. Akhirnya Abraham pun berhasil membawa medali emas pertama kali bagi Indonesia di ajang SEA Games. Tak hanya puas sampai di situ, Abraham selalu ingin berkembang. Ia pun mencoba keluar dari zona nyaman, di mana pada tahun 2023, Abraham memutuskan untuk bergabung dengan salah satu klub di Divisi 3 Liga Jepang, yaitu Veltex Shizuoka. Di Veltex Shizuoka, Abraham tampaknya tak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Abraham pun juga menambah jumlah pemain Indonesia yang berhasil berkarir di Liga Basket luar negeri. Di antaranya ada Derek Michael yang berkarir di GCU di Liga NCAA Amerika dan Brandon Jawato. Di Shizuoka, ia adalah pemain cadangan yang lumayan. Ia mencatatkan 4,2 points per game. Abraham juga sempat membela Indonesia pada FIBA Asia Cup tahun 2022 dan di ajang kualifikasi FIBA World Cup 2023. Namun sayangnya Indonesia tidak berhasil lolos 8 besar pada gelaran FIBA Asia Cup tahun 2022. Timnas pun juga tersingkir dari ajang kualifikasi FIBA World Cup, sehingga Indonesia tidak bisa berlaga pada FIBA World Cup 2023 yang diadakan di Indonesia kemarin. Setelah bermain di Veltex Shizuoka, Abraham punya keinginan untuk bermain kembali di Prawira Bandung. Namun untuk saat ini, Abraham tengah diperbincangkan karena permasalahannya bersama klubnya, yaitu Prawira Bandung. Masalah tersebut disebabkan karena pada IBL 2023, sebenarnya Abraham masih terikat kontrak dengan Prawira Bandung. Namun Abraham justru memutuskan untuk bermain dengan klub Divisi 3 Jepang, yaitu Veltex Shizuoka. Hal ini membuat Prawira menganggap Abraham Damar Grahita menyalahi kontrak, sehingga hal itu membuat Prawira Bandung menuntut Abraham. Hal inilah yang juga membuat Abraham tidak bisa membela timnas Indonesia pada gelaran SEA Games 2023. Hingga video ini dibuat, masih belum ada kelanjutan dan kabar apakah Abraham akan bisa ikut berlaga di ajang-ajang timnas berikutnya. Dan masih belum ada titik terang antara masalah Abraham dengan Prawira Bandung. Fakta menarik lainnya, Abraham Damar Grahita merupakan satu-satunya pemain di Indonesia yang mempunyai signature shoes. Signature shoes Abraham bernama DBL Ardiles AD1.
Kesuksesan Abraham Damar Grahita juga tidak luput dari dukungan orang-orang terdekatnya, seperti orang tua, keluarga, dan pacar dari Abraham. Menariknya, pacar dari Abraham juga merupakan pemain basket asal Bandung bernama Nikita Josephine. Pacar Abraham ini juga pernah membela tim Jawa Barat di PON 2016. Selain itu, ia juga pernah membawa tim kampusnya Ubaya menjadi juara di Liga Mahasiswa 2021. Hingga 2020 liga ini, totalnya Abraham sudah 1 kali juara IBL, 2 kali MVP IBL, 6 kali masuk All IBL Indonesian First Team, 1 kali IBL All Indonesian Defensive Team, 1 kali IBL All-Star Local MVP, 1 kali IBL Six Man of the Year, dan 1 kali IBL Most Improved Player. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas. Diproduksi dengan detail yang sangat tinggi. Lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya. No tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.